Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel CBTech Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan unboxing dan review singkat salah satu dari receiver EKS Forever server yang mendukung resolusi 4K Ultra HD. Merupakan fitur yang banyak dicari pada saat sekarang. Receivernya itu adalah Premium HD 12900 Plus, merupakan line up terbaru dari Premium HD. Receiver premium dengan harga medium. Di pasaran pada saat video ini rilis dijual di bawah harga Rp1.800.000 saja. Sekali lagi di bawah Rp1.800.000 saja. Harga yang sangat terjangkau sekali. Untuk link pembelian terbaik nanti akan kita sertakan di deskripsi video ini. Dalam paket penjualannya kita mendapatkan 2 buah remote control dan 1 buah WiFi dongle. Untuk memastikannya nanti akan kita cek dalam boxnya apakah benar seperti ini yang kita dapatkan. Walaupun di sini tertulis di VBS 2, setelah saya cobakan untuk transponder dan simbol red multistream ternyata itu bisa untuk diinputkan. Dengan demikian Premium HD 12900 Plus ini juga mendukung untuk multistream. Receivernya cukup berat dikarenakan dimensinya yang cukup besar sepertinya. Gambarannya atau bentuknya dapat dilihat pada bagian yang saya tunjuk. Di bagian bawah ini merupakan beberapa fitur yang dimilikinya. Di antaranya itu adalah mendukung video DivX. Nanti akan kita cobakan. Untuk fitur lengkap dari receiver ini dapat dilihat di sisi bagian kanan ataupun kiri dari boxnya. Ini merupakan fitur yang sangat lengkap. Jangan lupa untuk mengupdate firmware-nya atau software-nya ke versi yang lebih baru agar mendapatkan performance yang lebih baik. Dapat di-download di www.satdl.com. Nah, pada sisi yang lain dari receiver ini atau dari boxnya ini adalah biasa saja ya, tidak ada sesuatu yang istimewa. Baik, selanjutnya kita akan buka saja, kita lihat kelengkapan apa yang kita dapatkan dalam paket penjualannya. Jadi inilah kelengkapan yang kita dapatkan dalam paket penjualannya. Kita mulai saja di sisi sebelah kanan saya. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, kita mendapatkan 2 buah remote control. 2 buah remote control yang identik. Kita akan buka satu aja ya. Nah, desain dari remote controlnya adalah seperti yang terlihat, sangat ergonomis sekali, enak pada saat kita genggam. Kemudian di sisi bagian bawahnya ini kalau kita raba itu ada teksturnya seperti kulit jeruk ya, sehingga tidak licin. Warnanya itu adalah hitam doff. Untuk tombol-tombolnya terbuat dari karet sehingga dia tidak licin. Kemudian pada posisi bagian atasnya ini terdapat lampu LED indikator. Ini sangat penting sekali untuk memastikan setiap tombolnya ini berfungsi dengan baik. Pada setiap tombol ini kita tekan, maka lampu LED indikatornya ini akan ikut menyala. Untuk remote controlnya ini tidak dilengkapi dengan fitur infrared learning function sama seperti remote-remote yang lain untuk receiver EKS ya. Dan ini ditenagai dengan menggunakan 2 buah baterai AAA. Nah, ada satu yang menarik di sini ya. Kalau teman-teman perhatikan di sini, ini ada cekukannya. Ini merupakan desain yang sangat pintar sekali sehingga sangat nyaman pada saat kita menekan tombol tersebut. Nah, kemudian dalam paket penjualannya pun kita juga sudah mendapatkan 2 buah baterai AAA. Tapi saran aja sih ya, ada baiknya baterai ini diganti aja. Khawatir sih nanti bocor. Kemudian kita juga sudah mendapatkan kabel HDMI, jauh lebih baik jika dibandingkan dengan kabel HDMI bonus dari receiver yang lain. Cukup tebal ya. Di sini ada tulisannya High Speed HDMI. Tapi saran sih ya, ada baiknya tetap diganti aja sih dengan kabel HDMI yang berkualitas baik. Untuk linknya, untuk kabel HDMI itu dapat dilihat di pojok kanan atas video ini. Nah, kemudian bisa dilihat ya, pada bagian konektornya ini pun belum dilapisi dengan gold plate. Nah, seperti yang saya sebutkan juga, ini juga sudah disertai dengan WiFi dongle, jadi tidak perlu kita beli lagi. Premium HD ya, bukan merupakan merek universal. Dan untuk antenanya ini cukup panjang sehingga kita bisa mendapatkan sinyal yang cukup baik dan stabil. Dan ini merupakan buku petunjuknya, benar-benar merupakan buku, bukan merupakan kertas yang dilipat-lipat. Jadi kalau seandainya butuh referensi pada saat pengoperasian dari receivernya, ini bisa dijadikan digunakan ya. Tapi sepertinya tidak akan terpakai juga sih, karena penggunaan dari receiver ini sangat user friendly sekali, mudah, siapa aja sih bisa menggunakannya. Nah, ini merupakan receiver premium 12900 Plus tersebut. Ya, cukup berat karena materialnya terbuat dari besi. Ini housingnya atau casingnya ini terbuat dari besi. Besi yang sangat baik, cukup tebal ya. Ventilasi udara terdapat pada sisi bagian atas, sangat banyak sekali, bisa teman-teman lihat. Tidak hanya pada sisi bagian atas saja, ventilasi udara juga terdapat pada bagian samping kanan
Dan bagian samping kirinya, jumlahnya pun dan ukurannya pun juga cukup besar ya. Tidak hanya di bagian itu saja, di sisi bagian bawah ternyata juga terdapat ventilasi udara. Ini sepertinya ventilasi udara ada di mana-mana untuk menjamin agar sirkulasi udaranya menjadi lancar sehingga dia tidak akan terjadi overheat, jadi tetap stabil performance-nya. Lalu pada sisi bagian depan ini merupakan front panelnya, dapat diperhatikan di sini bagian yang saya tunjuk ini merupakan LED display dengan ukuran yang cukup besar. Lalu terdapat juga tombol power, di bawah tombol power ini juga terdapat lampu ya. Ini lampu ini pada saat menyala memberikan kesan mewah pada receiver. Kemudian bagian yang sebelah kanan ini bisa dibuka, setelah kita buka kita dapat menemukan terdapat slot untuk kartu tayang dan sebuah port USB. Kemudian pada sisi bagian belakang, nah, pada sisi bagian belakang ini portnya sangat lengkap sekali, terdapat main power switch ya, ini sangat penting peranannya. Kemudian ini juga sudah dilengkapi juga dengan LAN port, kemudian AV out. Nah, jadi bagi teman-teman yang menggunakan televisi tabung, walaupun ini mendukung resolusi 4K, tetap masih dapat untuk digunakan. Resolusinya itu nanti dapat dipilih. Kemudian juga terdapat sebuah port USB lagi, jadi ada dua ya, sisi depan ada, pada sisi bagian belakang juga ada. Kemudian ada port RS232 untuk kebutuhan service, kemudian port HDMI, lalu port SPDIF. Ini penting bagi teman-teman yang menggunakan home theater ya, untuk audionya sehingga menghasilkan audio yang sangat baik karena ini sudah mendukung Dolby Audio ya, Dolby Audio Digital Plus sudah mendukung. Kemudian ini juga terdapat port LNB in-nya ya, jadi sangat lengkap sekali. Dan ini merupakan receiver yang value for money sekali untuk yang 4K menurut saya. Jadi ya tidak ada salahnya ini dijadikan sebagai referensi jika ingin membelinya. Nah, baik, untuk video review detailnya nanti akan kita buatkan video tersendiri. Jika suka silahkan tekan tombol like, jika tidak silahkan berikan komentar yang membangun. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini cukup dengan cara subscribe, share ke teman-temannya, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.